Masak tumis brokoli kayaknya enak nih, banyak zat besinya. Argan mengambil 2 kontum brokoli dari kulkas. Dibikin brokoli tepung juga enak, Mas. Jadi brokolinya dicelupin ke tepung bumbu yang sudah dicampur air. Terus digulingkan ke tepung bumbu kering, baru deh digoreng. Tepung bumbu emang banyak di pasaran, yang tinggal pakai. Cuma kadang di lidah Nara keasinan, jadi mending bikin sendiri. Tinggal nyampur terigu sama bawang putih, garam dan merica. Kalau yang menghindari gluten bisa pakai tepung maizena. Ide yang bagus juga tuh nah. Anak-anak yang kurang minat sayur bisa tertarik untuk memakan brokoli goreng tepung. Jadi lebih gurih dan renyah soalnya. Melihat suami yang cekatan mengolah makanan, Nara mengucap syukur dalam hati. Tak banyak laki-laki yang ketika sudah lelah bekerja di luar, tatkala tiba di rumah, ia masih menyempatkan waktu berbuat sesuatu yang meringankan tugas istri. Tak banyak laki-laki yang mampu menjadi sahabat terbaik untuk istrinya dan bahkan memperlakukannya seperti seorang ratu. Tak banyak laki-laki yang dengan kebesaran jiwanya mau mendengar segala celoteh, termasuk amarah sang istri untuk kemudian meminta maaf. Tak peduli siapa yang salah, siapa yang memulai. Laki-laki tipikal seperti ini selalu teringat akan perjuangan istri yang bahkan sudah begitu luar biasa, kendati bayi dalam rahimnya belum terlahir. Apalagi saat tiba melahirkan nanti. Mereka tahu, bahkan jika ditebus nyawa sekalipun, mereka tak mampu membayar perjuangan istri kala hamil, melahirkan dan mengurus buah hati. Nara tersenyum. Argan adalah belahan hati dan sebelah sayap yang dianugerahkan Allah untuknya. Cintanya membuatnya semakin memahami makna hidup dan mengarahkannya untuk lebih dekat pada Allah. Ia belajar lebih menghargai dirinya, mencintai diri sendiri hingga bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang mampu membuatmu belajar dan menghargai hidup. Pernikahan yang membuatmu menemukan versi terbaik darimu. Pernikahan yang membuatmu semakin mencintai rohmu. Argan melirik Nara yang menatapnya lekat. Takjub ya melihat orang ganteng masak. Nara tertawa mendengar celoteh sang suami. Ia beranjak dan memeluk Argan erat dari belakang. Ia sandarkan kepala di punggung tegap itu. Manis banget nih, pasti ada maunya. Argan tersenyum sambil mengiris brokoli. Setiap hari rasanya selalu jatuh cinta sama kamu, Mas. Ucap Nara masih memeluk sang suami. Argan berhenti mengiris brokoli. Ia berbalik dan menangkup kedua pipi istrinya. Pendaran cinta masih terasa begitu dalam dan terang dari manik beningnya. Sama, Mas juga. Kedua mata itu kembali beradu. Argan mengecup bibir itu sekali lagi. Ia lanjutkan dengan menyesap leher istrinya yang rasanya sayang sekali jika dilewatkan. Laki-laki itu berbisik. Nanti malam ya. Nanti malam apa? Nara tertawa pendek. Pura-pura gak ngerti. Argan mencubit pipi Nara gemas. Nara tertawa sekali lagi. Oh ya Nah, Mas mau tanya. Mas pernah baca katanya orgasme bisa merangsang kontraksi. Apa gak masalah jika kita berhubungan? Bahkan ada mitos yang bilang seks bisa bikin keguguran. Nara tersenyum. Nara kan udah pernah jelasin. Kalau kondisi kandungan baik-baik saja tidak masalah. Kemarin Nara baru baca artikel di internet. Janin di dalam rahim ini dilindungi cairan ketuban, lubang serviks tertutup, dan ada stelker lendir. Jadi nggak bisa dilalui sperma. Kalau kondisi kehamilan bermasalah, dokter menyarankan untuk menghindari seks di kehamilan muda karena risiko pecahnya selaput ketuban, plasenta previa, ada resiko keguguran. Plasenta menutupi sebagian leher rahim. Ada masalah di rahim, pendarahan vagina, dan lain-lain. Argan mengangguk mendengar ilmu baru dari Nara. Terus untuk masalah orgasme yang bisa merangsang kontraksi ini biasanya di kehamilan tua, menjelang persalinan. Orgasme itu memicu keluarnya prosta. Prosta apa ya? Bentar, Nara inget-inget. Oh ya, prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dapat merangsang kontraksi. Kamu pinter banget sih. Istrinya siapa? Argan kembali mencubit pipi sang istri. Nara tersenyum. Nara tahu karena Nara banyak baca, Mas.
Bagus itu nah, banyak baca membuat pengetahuan bertambah. Oh ya, menyikapi soal mitos tadi, emang banyak ya mitos yang gak masuk akal. Namun kita ambil positifnya jika memang bisa diambil positif. Misal gini, Mas pernah dengar kalau ibu hamil gak boleh duduk di tengah pintu karena dikhawatirkan proses persalinan akan mengalami kesulitan. Bayi susah menemukan jalan lahir. Ini mitos namanya, tapi kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Lah, ngapain juga kan duduk di tengah pintu? Menghalangi orang yang mau lewat. Jadi emang gak boleh duduk di tengah pintu, karena menghalangi jalan. Paham gak maksud Mas? Iya, paham Mas. Ya udah, Mas mau lanjut masak lagi. Nara bantuin deh. Nara bagian nyuci piring. Nara melangkah mendekat ke wastafel. Acara memasak menjadi lebih hangat dan menyenangkan karena kerjasama yang baik antara suami istri. Sesekali tawa memecah kala mereka membicarakan hal-hal yang lucu. Sepasang suami istri itu seperti sahabat terbaik, di mana jika salah satu bahagia, maka keduanya bahagia. Dan jika salah satunya sedih, yang lain pun akan merasa sedih. Keduanya akan selalu berusaha untuk saling menguatkan, mengingatkan, dan mendukung dalam kebaikan. Nara berjalan memasuki perpustakaan bersama Tasya. Sesekali ia berhenti dan memegang pinggangnya. Rasanya sedikit pegal. Usia kandungannya sudah 21 minggu. Perkembangan skripsinya sudah hampir tiba di seminar hasil. Ia tengah rajin-rajinnya belajar dari banyak referensi. Ia berniat meminjam buku ke perpustakaan untuk tambahan referensi. Tasya mengamati wajah Nara yang terlihat pias. Nah, kamu capek ya? Istirahat aja, biar aku yang nyari bukunya, ucap Tasya. Enggak kok Tas, aku masih kuat. Nara mengulas senyum. Nara berjalan menaiki tangga dengan dituntun Tasya. Ia melangkah hati-hati. Setiba di lantai kedua perpustakaan, Nara mencari buku di salah satu lorong. Ia mengambil 2 buku lalu duduk lesehan. Membaca buku-buku sambil selonjoran untuk meluruskan kaki dan mengurangi rasa pegal yang menderah. Punggungnya bersandar di dinding ujung lorong. Tasya masih sibuk memilih buku. Nara melihat 3 orang mahasiswi melangkah memasuki lorong yang terbentuk antara 2 rak buku yang cukup besar dan panjang. Mereka sesekali tertawa dan berbincang. Abis ini jalan-jalan yuk ke mall. Pengen mampir Gramet, beli buku baru, ucap salah seorang mahasiswi berkerudung warna biru. Bukannya fokus skripsi malah beli novel. Salah satu temannya menanggapi. Justru karena aku butuh refreshing, makanya aku ingin beli novel, buat baca-baca. Otak aku butuh pendinginan, kasihan kalau setiap hari mendidih gara-gara skripsi. Mahasiswi berkerudung itu memegangi kepalanya. 2 temannya tertawa. Nanti habis dari mall, kita coba tempat makan baru deh, enak kayaknya. Balas salah satu mahasiswi berambut ikal. Boleh deh. Oh ya, aku nanti temenin beli baju juga ya. Entar lihat-lihat di Duta Mode dulu lah. Di mall harganya mihil-mihil, tukas yang lain. Nara terdiam sejenak. Ia ingat, sudah lama ia tak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Apalagi saat hamil begini. Ia menjaga diri agar tidak kecapean. Sejak menikah banyak hal berubah. Ia tak bisa bebas bepergian bersama teman-temannya. Kemanapun harus izin suami terlebih dahulu. Rasanya juga tak pantas jika ia menghabiskan waktu sampai sore. Pulang sudah malam. Belum lagi masak untuk makan malam dan menemani Saha belajar. Teman-temannya juga sungkan mengajaknya hangout karena takut mengganggu aktivitas Nara. Bahkan mengirim pesan WhatsApp juga kadang menanyakan apa Nara sibuk atau tidak. Matanya kembali mengawasi gerak-gerik ketiga mahasiswi itu yang begitu energik jalan ke sana kemari. Mengingatkan dirinya yang sebelum menikah dan hamil juga pecicilan ke sana kemari. Aktif, kadang hangout bareng teman sampai sore atau malam. Sekarang boro-boro, kehamilan membuatnya mudah merasa lelah.